Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، وقال الله تعالى فيه كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا: والذين جاهدوا فينا lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul aliyyul azim. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam yang ke-19 ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, utamanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, untuk sama-sama melaksanakan sholat Isya yang akan dilanjutkan dengan sholat Tarawih yang insya Allah sebentar lagi selesai kultum ini akan kita laksanakan secara bersama-sama. Salam serta sholawat kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan juga terus sampai pada umatnya yang setia mengikuti hingga akhir zaman kelak. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat yang kami bacakan di muqaddimah tadi. Di situ ada dua ayat. Ayat yang pertama lazim sudah kita dengarkan: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghambakan diri kepadaku atau beribadah kepadaku. Dalam hal beribadah, kita tidak bisa hanya melaksanakan apa adanya atau menunggu diri kita untuk mau melakukan peribadatan tersebut. Namun peribadatan itu agar bisa menjadi rutin kita lakukan, seperti halnya sholat wajib. Bagaimana caranya sholat wajib itu bisa kita rutinkan? Harus kita paksakan. Kalau sudah kita rutinkan sholat 5 waktu, maka kita usahakan lagi sholat sunat yang mengiringinya. Karena sholat wajib dengan sholat sunat yang mengiringi ini hampir sama-sama penting, dan bisa dibilang sama-sama penting. Hanya saja yang membedakan adalah hukumnya, sunnah dan wajibnya. Tetapi keberadaan sunnah, sholat yang sunnah yang mengikuti atau yang mengiringi sholat wajib ini pun juga
tidak kalah penting juga manfaatnya, yaitu untuk menutupi kekurangan yang terdapat di sholat 5 waktu atau yang wajib tersebut. Oleh karena manfaatnya atau fungsinya untuk menutupi kekurangan sholat 5 waktu, maka jangan diabaikan sholat yang mengiringi sholat 5 waktu tersebut. Setelah kita rutin untuk melaksanakan sholat sunat yang mengiringi sholat 5 waktu, maka sholat-sholat lain pun juga kita usahakan untuk kita rutinkan. Dan itu tidak bisa serta-merta rutin begitu saja. Harus ada ikhtiar di dalam diri kita untuk merutinkan. Kalau bahasanya para ulama, itu dipaksakan. Allah sendiri sudah berfirman sesuai dengan ayat yang kami bacakan di mukaddimah tadi, ayat yang kedua, Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang berjihad di jalanku atau mengharapkan ridhoku, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan untuk menuju kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika kita tidak memaksakan peribadatan tersebut, kita pun tidak akan menemukan jalan untuk bisa merutinkan peribadatan tersebut. Utamanya peribadatan, lagi kita berada di dalam bulan suci Ramadan ini. Apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mendidik diri agar apa yang menjadi rutinitas kita yang bisa kita terapkan atau yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini, kita berharap dapat berefek di 11 bulan lainnya. Contohnya saja sholat sunat tarawih. Ini kata para ulama, sholat sunat ini bisa juga dinamakan dengan sholat malam atau sholat tahajud. Bagaimana caranya di bulan-bulan yang akan datang kita bisa juga untuk merutinkan? Tidak hanya sholat sunat tarawih ini kita laksanakan di bulan ini, walaupun nanti beda judulnya atau beda namanya di bulan yang akan datang atau yang kedepannya, sekedar untuk menggantikan judul tadi, kita berusaha untuk melaksanakan sholat sunat tahajud. Setelah itu amal ibadah lain pun juga kita usahakan untuk merutinkan. Dan jika memang kita sudah memaksakan peribadatan tersebut, maka Allah akan menanamkan virus positif di dalam diri kita untuk mendapatkan petunjuk agar peribadatan tersebut dapat kita rutinkan. Contohnya saja bagi jamaah yang mungkin sudah susah meninggalkan sholat 5 waktu, terlebih lagi itu dilaksanakan di masjid. Bisa jadi virus positif itu dikala ia tidur hadir atau dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala virus positif tersebut, seakan-akan dia di dalam tidurnya melaksanakan sholat. Ada kalanya dihadirkan saat bisa jadi ia dalam keadaan berwudu atau mengambil air wudu. Bisa jadi di dalam tidurnya ia mendengarkan azan. Nah, itu maksudnya adalah virus-virus positif yang Allah hadirkan terhadap orang yang memaksakan diri untuk merutinkan. Sampai pada peribadatan tersebut kita merasa nyaman untuk melakukannya. Kalau kita sudah merasa nyaman dalam melaksanakan peribadatan tersebut, maka yang ada bukan lagi berat untuk melakukannya, tapi berat untuk meninggalkannya. Begitupun dengan kejahatan. Kejahatan kalau kita paksakan untuk dilakukan terus, maka itu akan merasa nikmat dan susah untuk ditinggalkan. Jamaah sholat isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mumpung ini di dalam bulan Ramadan, mari kita paksakan diri kita untuk meningkatkan peribadatan kita, baik itu bacaan Quran kita usahakan untuk ditingkatkan agar di kemudian hari tidak muncul penyesalan. Karena penyesalan itu ada dua. Ada penyesalan yang masih bisa kita sadari, dan ada penyesalan itu yang sudah tidak bisa lagi, walaupun kita sadar sudah tidak bisa lagi. Penyesalan yang pertama adalah penyesalan di dunia sekarang. Kita menyesal di dunia ini, masih bisa kita istighfar, masih bisa kita bertaubat, masih bisa kita tingkatkan lagi peribadatan kita. Tetapi kalau menyesal itu di akhirat kelak, maka tidaklah ada gunanya. Maka berbagai hal yang kita lakukan di dunia ini ada saja yang membuat kita menyesal nantinya. Baik itu yang melaksanakan yang buruk maupun yang melaksanakan yang baik. Yang melaksanakan yang buruk pasti menyesal karena ia dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baik pun juga tetap akan menyesal karena dihadapkan dengan tingkatan-tingkatan surga. Bisa jadi karena sangat sedikit amal ibadahnya, dia ditempatkan di surga yang paling rendah. Menyesal itu melihat tingkatan, kenapa saya tidak memperbanyak peribadatan saya dulu, sehingga saya bisa juga menempatkan surga di tingkatan yang lebih tinggi lagi. Sekecil apapun peribadatan kita itu akan kita diperlihatkan balasannya, dan kejahatan pun juga akan ditampakkan balasannya. Sebelum penyesalan yang tidak lagi bisa kita ulang atau istighfar atau taubat, maka mari mumpung ini di bulan Ramadan, kita paksakan diri kita sesuai dengan ayat tadi. Insya Allah, Allah akan menunjukkan jalan supaya kita mudah untuk melakukan itu sampai kita merasakan nikmat atau susah lagi untuk meninggalkan peribadatan tersebut. Ini di bulan Ramadan sengaja Allah hadirkan, maka berbagai peribadatan tersebut kita paksakan untuk kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ini masih sisa kurang lebih 10 hari lagi. Mari kita motivasi diri kita untuk kita paksakan. Yang belum mampu merutinkan sholat 5 waktu, kita usahakan rutinkan sholat 5 waktu tersebut. Kalau sudah kita rutinkan 5 waktu tersebut, maka kita usahakan sholat tepat waktu. Setelah kita usahakan sholat tepat waktu, kita usahakan sholat di masjid. Kalau sudah kita rutinkan sholat di masjid, jangan lupa juga sholat sunat yang mengiringi sholat wajib tersebut. Kalau sudah itu, kita usahakan lagi sholat-sholat sunat lainnya seperti sholat dua. Itu juga penting dan memberikan kontribusi terhadap timbangan amal ibadah kita di yaumil akhir kelak. Mungkin itu saja yang dapat kami berikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas berbagai hal yang mungkin kurang berkenan, dan mungkin ini waktunya agak lebih. Saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.